Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthiru dzikra hadhimil ladzat wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Mati. Ada 3 kata kunci yang menjadi pembahasan saya. 1. Definisi mati. 2. Kondisi seseorang menjelang kematian atau sakarat. Baru kalau sempat, apa yang kita alami setelah kematian, kalau sempat. Kalau diringkas, mati itu sebenarnya cuma dicabut, dibawa ke langit, dikembalikan. Dicabut, dibawa ke langit, dikembalikan. Siapa saja pasti mengalami ini. Yang muda mati, yang tua mati, yang sehat mati, yang penyakitan mati, yang sakti mandraguna mati, yang lemah fisiknya mati, dokter mati, pasien mati, intelektual mati, enggak lulus SD mati, pemimpin mati, yang dipimpin mati, ustadz mati, penuntut ilmu mati, warga ormas tertentu ini dan itu mati. Ada orang yang matinya ketabrak, ada yang matinya terbunuh, ada yang matinya lagi sujud, ada yang matinya lagi baca Quran, ada yang matinya lagi tidur, ada yang matinya habis maksiat, ada yang matinya lagi maksiat, ada yang matinya karena sakit jantung, ginjal dan sebagainya. Pernah enggak merenung bahwa yang satu mati sujud, mati lagi baca Quran, mati setelah sholat, yang satu mati ketabrak, mati kebacok. Ada apa arti mati? Sebenarnya mati itu cuma dicabut. Masalah suasananya lagi sujud atau lagi baca Quran, itu tetap saja sama suasananya. Masalahnya dia matinya lewat sakit jantung, ginjal, dibunuh, ya tetap aja sama suasananya. Dicabut, dibawa, dikembalikan, sama. Jadi mengkhawatirkan apa? Enggak usah. Misalnya orang gini, awas kon ya tak pateni umpama aremaan, ora usah mateni aku. Paham? Ora usah mateni aku, bro. Iso mati dhewe. Paham maksudnya? Iso mati dhewe iku wis melekat, wis ngerti. Ora tahu keliru, la yufarritun. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna
tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sampai apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, mewafatkan orang ini, satu orang ini, para utusan kami. Wahum la yufarritun. Mereka enggak ada yang sembarangan. Jadi kalau ada yang ngancam tak santet sampean, cek mati, ora usah disantet, aku iso mati dewe. Mati dewe itu artinya udah dijemput, mau disantet. Bahkan bisa kita bilang, ojo lali bro, tanggale iso sampean sing dhisikno aku, ndhisiki aku. Paham? Maksud saya biar membangkitkan keimanan. Ingat mati ada gunanya. Orang ngancam-ngancam, jangan-jangan tanggal mati dia duluan. Yang bunuh mati, yang dibunuh mati, sama aja. Nah, oleh sebab itu, kalau ada kita mikir sesuatu itu jalan kematian, nggak usah diapa-apain, bisa orang mati, sujud mati, tidur aja kita mati. Ini yang ngaji tidur itu juga mati itu. Lah bangun tidur kan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi segala puji hanya milik Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Mati itu. Maksud saya jangan ngantuk. Ceritanya serius. Rupanya pas judulnya mati difahami lalu mati betulan. Tidur maksudnya. Ya, sekarang bagaimana kalau kita kumpulkan hadis-hadis tentang mati? Kalau dikumpulkan, yang turun itu malaikat rahmat atau malaikatul azab dulu, atau turun malaikatul rahmah. Umpamalah di sini wis pukul rata aja, malaikatul rahmah yang turun, bawa kafan yang wangi. Baru turun malaikatul maut. Banyak, bukan cuma satu. Bukan cuma satu. Nama Israel itu tak tercantum dalam hadis lemah palsu pun enggak ada. Israel itu enggak ada di hadis palsu pun. Yang ada cuma di buku tafsir. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Malakul maut yakni Israel. La aslalahu, tidak ada asal. Itu cuma asar-asar yang enggak bersumber dari buku hadis palsu sekalipun. Palsu itu maksudnya ada sanadnya, cuma di dalamnya ada yang tertuduh pendusta, pemalsu hadis, tapi bersanad. Inilah aslalahu. Udah enggak penting itu. Tadi di atas saya sebutkan tawaffat rusuluna, baru turun utusan-utusan Allah. Kalau gitu tadi itu mufrad, singular, tunggal, ya kata semua mufassirun itu pimpinannya. Sedangkan rusuluna utusan kami tadi, para utusan kami itu a'wanuhu, pembantu-pembantunya. Jadi kalau ada nanti yang mati pulang tarawih, itu yang jemput pertama kali, yang turun malaikatur rahmah, amin. Baru turun malaikatul maut, dipimpin satu, dikenal Israel, udah kadung hafalan dari kecil. Ya, sebutkan nama malaikat pencabut nyawa, bukan satu. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Kalau kau lihat nabiku, rasulku, kata Allah. Kalau kau lihat wahai rasul, wahai nabi, itu bahasa harfiah. Ketika para malaikat mewafatkan, mencabut nyawa orang-orang kafir, malaikat. Tadi rusuluna. Gimana orang tuh nyabut?
yadribuna wujuhahum wa adbarahum, memukul wajah dan punggung mereka, bam, dipukuli. Walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Kalau kau lihat ketika orang-orang zalim dalam keadaan sekarat, fi ghamaratil maut, fi sakaratil maut, sulitnya menjelang kematian, sulit pas menjelang kematian. Dan para malaikat menjulurkan tangan, artinya memukuli mereka. Akhriju anfusakum, keluarkan jiwa kalian, keluar. Kenapa kok dipukuli? Itu dipukuli lalu keluar. Karena di dalam hadis, orang kafir, orang zalim itu kalau dicabut balik, tarik balik, dipukuli. Dicabut balik, makanya dipukuli wajah dan punggung mereka. Gak nampak, bukan zona logika, bukan zona mata, ini zona iman. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Nabiku, kata Allah, qulir ruhu min amri rabbi, katakan ruh itu urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Ini bukan areal logika dan empiris. Saya lihat si fulan enggak sholat, matinya tenang. Itu bukan zonanya mata. Enggak zonanya mata itu. Dipukuli. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat pencabut nyawa yang mencabut dengan kasar, pukuli, keluar. Begitu. Ada seorang dai pernah ngelihat pas diundang sama orang kampung. Dai itu Gus, orang kampung lihat orang pesantren dipanggilnya Gus, tolonglah datang si dai itu, ustadz itu ke rumah, dikelilingi sama cucunya, betangisanlah orang itu. Si ustadz ini bingung disuruh ngapain pula ini. Pas masuk ditengoknya kakek tua tegeletak di dipan. Dengarkan ya, kalau dulu ada kamera kayak gini, nggak kalah sama tsunami. Cuma ya udah ada, cuma saat itu si dai nggak punya HP kamera bagus, nggak punya HP. Itu si kakek tua di atas kasur disaksikan keluarganya, badannya kayak usu. Usu susah, ayam yang dipotong dilepas, bam, mulutnya bunyi, aduh, ojo dikepui loro. Si Gus ditanya, Gus tolong Gus. Si Gus bingung. Ustadz itu bingung lah ya, aku ya apa ya gitu. Dipercaya, yang dipercaya bingung dewe. Ngangkat kayak ayam dipotong. Si Gus itu salah ucap ya. Si Gus itu bayangin sekarang ini kalau ada kamera, gedebak kena tembok, bam, wis udah dikepui loro. Hari ke-6 orang ini muntah. Yang keluar ya kalau orang pasti nganggap cacing, ternyata panjang segini, putih, putih kayak gini ya. Ternyata tali kafan. Dulu dia nelan tali kafan biar enggak tedas tembak, enggak tedas bacok. Biar enggak mempan berbagai macam senjata, tapi mempan dipukul malaikatul maut.
Jadi lek golek kanuragan golek sing gak tedas dikepuki malaikat maut, yaitu iman ya. Hah? Golek sing ngono ya kepuki mati dia. Jadi yang sakti mati. Itu si dai, si ustad pucat 6 hari melihat orang kayak gitu bolak-balik. Berapa bulan dia tidak tenang hidupnya. Kenapa? Aneh kok bisa. Wes aja dikepuki. Ya itu memang ada dalilnya, tapi kok koyok nyata. Nah, ketika ada yang bertanya, adakah orang lain yang semisal? Walaupun Allah tidak memperlihatkannya, itu adalah dalil. Iman pada Al-Quran isinya ya tadi itu. Fakaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Terakhir surah Muhammad. Bagaimana jika para malaikat pencabut nyawa memukul wajah dan punggung mereka? Pukuli. Itu tahu. Kalau kita nanya wan nasyitati nashta, demi malaikat pencabut nyawa yang nyabut dengan lemah lembut. Kalau lembah lembut kayak mana pula nih? Buka Riyadhus Shalihin. Umdatul Ahkam di toko buku ada. Beli Bukhari Muslim kelamaan. Kalau Umdatul Ahkam itu bab siwak, masih di awal-awal. Kalau Riyadhus Shalihin itu bab mengunjungi orang sakit. Baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang paling baik ini, manusia baik paling baik ini, wa innaka la'ala khuluqin azim, manusia terbaik yang disanjung dipuji oleh Allah, sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Itu dalam Riyadhus Shalihin beliau mencelupkan kedua telapak tangannya ke mangkuk. Kalau pakai mundur dulu, mundur pakai Umdatul Ahkam Bukhari Muslim. Kusandarkan Rasulullah SAW di dadaku, atau beliau bersandar di dadaku, nggak penting, pokoknya kenyataannya beliau bersandar atau disandarkan. Tuh kalau bapak-bapak punya istri yang mesra solehah, kalau udah sekarat disandarkan kayak gitu, bukan ditaruh di kasur. Sandarkan begini. Fatimah, Riyadhus Shalihin bab sabar Bukhari Muslim. Wa karba abatah. Wa karba udah terjemahan aja, dah habis waktunya. Betapa menderitanya kau ayah. Laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Tidak ada lagi penderitaan setelah hari ini putriku. Beliau pun wafat pakai Umdatul Ahkam. Dalam keadaan bersandar, dalam keadaan menderita dan susah, beliau melihat iparnya Abdurrahman bin Abi Bakar bersiwak. Ditatap Nabi siwak Abdurrahman. Kau mau siwak itu ya Rasulullah? Nabi memberi isyarat mau. Abdurrahman sini. Dirapikan ibunda kita, disiwaki. Lalu beliau mengangkat tangannya, fir rafiqil a'la. Beliau pun wafat. Kalau masuk Riyadhus Shalihin, beliau mencelupkan tangannya, mengusap wajahnya dengan bekas air yang ada di telapak tangannya. Inna lil mauti la sakarat. Sungguhnya mati betul-betul ada sekaratnya, ada sulitnya. Allahumma a'inni ala ghamaratil mauti wa sakaratil maut. Ya Allah, tolong aku dalam menghadapi sakaratul maut. Nabi mencelup tangan ke air mengusap, itu udah jelas. Nabi memberitakan bahwa mati ada sekaratnya. Nabi berdoa minta ditolong dalam menghadapi sakaratul maut. Itulah wan nasyitati nashta.
Itulah demi malaikat pencabut nyawa yang mencabut dengan lemah lembut. Ternyata lemah lembut. Nabi mencelup tangan ke air mengusap wajah. Nabi memberitakan bahwa mati di alam setiap orang yang dicabut nyawanya mengalami penderitaan. Makanya Nabi minta tolong. Walau nggak nampak, orang kelindas, gruk, tetap ada sakaratnya. Jangan ragu itu. Karena Nabi yang bersabda, bukan saya, cek aja. Semuanya mengalami. Kalau orang-orang yang kalau di surah Al-Munafiqun ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah dari apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian, lalu dia berkata, wahai Rabb, kalaulah kau beri aku tangguh sebentar saja. Bahasa mudahnya gini, ya Allah, tunda kematianku sebentar aja. Fa as-saddaqa, aku akan bersedekah, wa akum minas salihin, aku akan menjadi termasuk orang-orang yang soleh. Nyesal. Jadi kalau kita nggak mikir kayak gini, susah tobat, nanti nyesal. Kata ulama keluar dikit, itu bilang aku akan bersedekah. Itu keistimewaan sedekah, maka masuk Ramadan banyak bersedekah karena Nabi tambah lebih dermawan. Bukanlah kata ulama kontemporer, bukan umroh bolak-balik. Ya, silakan bolak-balik, tapi yang mendapat sedekah juga sedekah. Aku minas shalihin. Nyesal, enggak ngomong, ya Tuhan, ya Allah, tunda kematianku ya Allah. Enggak kedengeran. Nyesal dia. Adapun orang yang istiqomah, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah, Rabb kami adalah Allah, istiqomah dengan keyakinan itu sambil menjalankan perintah dan larangan Allah, turunlah kepada mereka para malaikat menjelang kematian mereka yang berkata, jangan takut menghadapi kematian, jangan sedih meninggalkan keluarga, dan bergembiralah dengan jannah yang pernah dijanjikan kepadamu. Orang yang istiqomah malah dihibur. Berarti sama takutnya sama aja, cuma dihibur. Orang yang satu tadi enggak, nyesel sendiri, takut sendiri, sedih sendiri, apalagi dipukuli. Lembut aja kayak gitu nyabutnya. Cabut kalau dia orang baik, langsung diserahkan kepada malaikatur rahmah. Serahkan, dibawa ke langit, udah dibungkus sama kafan wangi, ketuk pintu langit, dibuka, diturunkan lagi, masukkan ke dalam jasadnya pas dikubur. Lah kalau di laut, udahlah jangan tanya, tetap dimasukkan. Di perut singa, ya udah pokoknya dimasukkan lah, nggak usah dibayang-bayangin. Perut anakonda, ya udah dimasukin lagi. Tapi kan ada dalil masalah di sini, dah nggak usah dibahas itu urusan ruh. Dalil-dalil itu diimani aja. Dalil-dalil itu diimani saja.
Ini 20 menit pas, maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.